Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bitta'awuni wal ittihad wa nahana 'anit tafarruqi wal infirad. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidis sadat wa qadatit ta'at sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum min yawmina hadha ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan kita semuanya di kesempatan siang hari ini dalam keadaan sehat wal afiat, masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa kita gunakan istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah di dalam ibadah, istiqomah di dalam selalu membaca kalam Allah, sehingga kita semuanya mendapatkan syafaat berkah daripada Al-Quran, amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada sahibul hajah, semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah daripada umurnya, berkah daripada rezekinya, berkah daripada anak-anaknya, dan selalu bisa istiqomah di dalam kebaikan, di dalam sesuatu menolong seseorang untuk selalu berbuat baik, untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu akan mengetahui harganya waktu ketika mereka sudah kehilangan. Oleh karena itu Imam Hatim Al-Asam pernah mengatakan, arba'atun la ya'rifu qadraha illa arba'ah. Kata beliau, ada 4 perkara yang tidak mengenal nilai harganya 4 tadi kecuali 4 orang. Yang pertama apa? Qadrus sabab la ya'rifuhu illa syuyukh. Nilainya ketika muda, masih kuat, masih bisa ini dan itu, tidak bisa menghargai nilai daripada waktu muda kecuali orang yang sudah tua. Nah, kalau sudah tua, kepingin baca Quran, tidak ketok. Kepingin sholat berjamaah nang masjid, pakai teken. Baru bisa menghargai. Oh enggak dulu aja ketika muda. Kenapa kok enggak waktu muda dia gunakan giat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena itu dalam pepatah dikatakan, laitas syabab yaudu yauman fa ukhbiruka bima fa'alal masyibu. Kalau misalnya, tapi laita ini enggak mungkin ya. Kalau misalnya saya ini bisa muda kembali, umur 20 tahun kembali, maka saya akan beri kabar bagaimana susahnya ketika waktu masa tua. Mau ibadah ini nggak bisa, mau itu nggak bisa. Oleh karena itu nggak bisa menghargai waktu tadi kecuali orang tadi sudah ketinggalan daripada itu semuanya. Yang kedua, qadrul afiyah la ya'rifuha illa ahlul balwa. Tidak bisa mengetahui harganya tentram, harganya ketenangan, kecuali orang yang selalu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Perang, ada yang mengancam, ada yang ini, baru dia tahu enak ya hidup tentram, enak ya hidup tenang, enak ya ini dan itu macam-macam. Dan yang ketiga, qadrus sihah la ya'rifuha illal mardha. Bagaimana nilainya sehat walafiat? Tidak diketahui kecuali orang yang sakit. Kadang kita nggak punya uang, katanya nggak dapat rezeki, padahal sehat walafiat. Itu nikmat yang terbesar. Ketika sudah ada di rumah sakit, infusan, nggak bisa apa-apa, baru dia tahu bagaimana itu harganya nikmat sehat walafiat. Dan yang keempat adalah qadrul haya la ya'rifuha illal mautah. Bagaimana itu berharganya hidup di atas dunia, tidaklah bisa diketahui kecuali orang yang sudah meninggal.
Ketika kita hidup di atas dunia mungkin kita lupa, tapi kalau sudah meninggal dunia baru kita la'alli a'mal shalihan fima taraktu kalla. Baru kalau sudah mau meninggal dunia baru dia kepingin ditunda, ingin amal soleh. Oleh karena itu kita minta istiqomah ya, untuk selalu berbuat baik, untuk selalu beramal soleh ya, khususnya kepada Abah Wahid kita selalu doakan. Karena di dalam hadis Nabi ini kata Imam Hatim ini sama dengan hadisnya Nabi, ihtanil khamsan qabla khamsin. Salah satunya yang paling berharga di situ apa? Wa ghinaka qabla fakrik. Kekayaan kamu ketika engkau kaya sebelum datangnya itu miskin. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah bagaimana beliau dikasih nikmat besar oleh Allah, dan selalu syukur, selalu undang kita semuanya supaya kita baca Quran, supaya kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal, supaya kita ingat lagi dengan Al-Quran. Bahkan sistem yang baru-baru ini ya, harus lancar ya, ini top ini ya, ini semuanya Allahumma sholli alaihi. Ini top ini ya, ini adalah nikmat tapi yang niat yang sangat mulia nih ya. Akhirnya sih biasanya nggak ikrar di umat ikrar balik ya. Ada laporan dari satu rumah jadi mik mau coba 10 misalnya. Ini adalah nikmat yang sangat bagus ya, niatan yang sangat bagus yang harus untuk kita selalu dukung supaya ini semuanya bisa istiqomah. Apalagi ya, kita sekarang kehilangan daripada orang tua kita, kehilangan daripada pembimbing kita, yaitu Kiai Hadi bin Ahmad Qusairi ya. Beliau dulu membimbing kita ada di sini, memberikan ilmunya kepada kita ada di sini. Oleh karena itu kita berdoa ya, semoga Kiai Hadi semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Kiai Hadi selalu mendapatkan pahala daripada apa yang kita lakukan, daripada setiap kita khatmil Quran, setiap kita membaca tahlil, membaca doa. Semoga pahala itu semuanya juga disampaikan kepada Kiai Hadi yang tentunya beliau adalah orang yang alim, orang yang masya Allah. Dikatakan mautul alim musibah la tujbar wa thulma la tusad wa najmun tumisan wa mautu qabila aisaru min mauti alim. Kata Rasulullah, meninggalnya orang alim itu adalah musibah yang nggak bisa ditempel, musibah yang nggak bisa ditempel kata Rasulullah. Bahkan itu seperti lubang besar yang tidak bisa ditutup lagi. Itu juga diibaratkan seperti najmun tumisan, yaitu suatu sinar yang sangat terang yang sudah padam. Kalau kita jalan ada di jalan, ketika terang ada lampunya aman kita. Tapi kalau sudah meninggal bingung kita, mau nyari ini bingung, mau nyari ini bingung. Oleh karena itu ini gambaran yang sangat berharga dari Rasulullah, yang sangat kita harus merasa merugi ketika meninggalnya orang yang alim. Bahkan mautu qabilah aisaru min mauti alim. Kalau satu qabilah meninggal semuanya itu masih mudah daripada meninggalnya satu orang yang alim seperti beliau. Bahkan Sayyidina Umar itu sampai mengatakan ini, mautu alfi abid qa'imil lail sha'imin nahar ahwan min mauti alim basirin bihalalillah wa harami. Meninggalnya satu orang alim, meninggalnya 1000 orang ahli ibadah, meninggalnya 1000 alfi abid ahli ibadah, siang hari puasa, malam hari qiyamul lail, 1000 meninggal itu masih mudah. Masih beratan meninggalnya orang yang alim, ngerti dengan yang halal, ngerti dengan yang haram, mengamalkan itu semuanya, yang membimbing kepada manusia untuk selalu jalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dari beliau, nasihat-nasihat beliau enggak kita dapatkan lagi. Kalau di YouTube mungkin banyak, kalau kita dengarkan rekaman mungkin banyak, tapi beda asarnya ketika duduk dengan mereka, nasihat dari mereka langsung di hadapan mereka dengan kita mendengarkan dari YouTube.
Coba kita melihat kumpul sama ulama, kumpul sama kiai, sama ulama. Beda kita melihat YouTube, sama duduk dengan mereka. Kadang satu ayat ada disampaikan itu langsung ke hati. Kadang kita duduk dengan mereka, duduk saja belum mengutarakan ilmu, sudah kita ini seakan-akan ingin menjadi orang yang berubah, menjadi orang yang lebih taat. Kita dapatkan kiai-kiai seperti itu, ya. Apalagi orang-orang yang pernah kumpul bagaimana dengan Mbah Hamid. Ya, bagaimana kumpul dengan Yai Ghafur, bagaimana kumpul dengan Yai Mas Imam, dengan kiai-kiai dahulu. Kadang duduk dengan mereka itu sudah tentram. Sumpek hilang, ini hutang semuanya hilang, belum nasihat. Ya, bagaimana itu Mbak Hamid? Ini ceritanya mungkin Ustaz Ja'la ini enggak belum cerita apa ya. Beliau ini dilihat dipandang wajahnya kok itu tentram hati kita. Ya, oleh karena itu, ya semoga kita dapat keberkahan Yai Hamid ya, berkahnya Yai Ya'la. Ya, karena beliau termasuk daripada murid beliau. Ya. Oleh karena itu kita berdoa semoga penerus daripada Kiai Hadi ini ditumbuhkan terus sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu sudah diangkat. Kata Rasulullah, "Innallaha la yakbidul ilm intiza'an yantazi'u minan nas." Walakin yakbidul ilm biqabdil ulama hatta idza lam yukrot ala lam yatruk aliman ittakhadhan nas ru'asan juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Na'udzubillah min dzalik. Allah itu tidak mencabut ilmu dari seseorang itu seperti mencabutnya langsung paku dicabut itu. Misalnya Ustaz Mahmud yang hafal Quran misalnya lalu dicabut mending nggak hafal Quran. Enggak seperti itu. Nah, Ustaz Ja'la yang banyak hadis dihafalkan misalnya dicabut sama Allah besok nggak hafal sama sekali, enggak seperti itu. Tapi mencabutnya dengan apa? Biqabdil ulama, dimeninggalkan satu persatu. Ya, kiai fulan meninggal. Akhirnya orang-orang ini bingung sudah. Mana yang akan dijadikan petunjuk, mana yang akan dijadikan untuk kita ikuti, untuk supaya hati kita tentram. Akhirnya salah, dijadikan pemimpin, dijadikan tokoh-tokoh masyarakat yang nggak ngerti apa-apa. Ketika ditanya, menurut saya, ya bukan menurut kita, sehingga akhirnya sesat dan menyesatkan. Ya. Oleh karena itu kita kumpul ada di sini, kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, minta semoga dimunculkan seperti Kiai Hadi, dimunculkan seperti Mbah Hamid ya. Kita rindu dengan ulama-ulama seperti dulu. Kita rindu dengan ulama kiai-kiai seperti dulu. Kenapa? Memandang wajahnya kok itu senang. Kita lihat fotonya aja senang, apalagi kalau ketika hidup duduk di hadapan mereka. Oleh karena itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, berkah daripada khatmul Quran, berkah daripada majelis yang mulia, semoga Engkau tumbuhkan kiai-kiai, ulama-ulama yang mereka semuanya benar-benar ahlul ma'rifah yang bisa menuntun kita semuanya untuk lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga daripada Kiai Hadi kita doakan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan pahala-pahala yang kita bacakan ada di majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dawuh-dawuh saking Kiai Al-Ghafur Al-Mukarram Al-Ghafur betul-betul ya ini mati teman lain sangat membentuk hadis-hadis pun rodak kapal kajian-kajian sembarangan mereka kuasai. Mudah-mudahan panjangkan sehat walafiat. Amanat saking beliau Abah Yai Wahid selaku sahibul wilayah, kula tak nambahi sedikit hanya nimbang-nimbangan lek mau iso ngarekaken dalil barang buat keliru kabeh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Abah Yai Wahid kula atas nama kanca-kanca hafid yang selalu setia panjenengan panggil ke sini
Mboten cuma dipanggil diparing maem, dikei tempat sing layak nggih turu sak kipase, kelambi kadang-kadang wae iki oleh sarung. Sik disangoni nggih mudah-mudahan barokah panjenengan bayahe nggih. Mudah-mudahan sejahtera keluargai. Ada satu makalah kula mboten muni hadis ya, kuwatir kita sapa kula ndak apal, nanti kula tahu krungu. Makalah ini ku ngeten. Idza doko qalbun ri'in doko aqluhu wa idza doko aqluhu doko jasaduhu kulluhu. Jikalau seseorang sudah ruwet hatinya, bermasalah, maka akalnya melok ruwet. Lek wis akale ruwet, semua mulai ujung rambut sampai ujung kaki katut melok ruwet. Paham sampeyan? Khusus ngaji di siang hari ini, sadurunge tutup mriki niku di-share ini juz ini sampai ini juz ini sampai iki. Kula dhewe ku jare wong sepi yo ndrek yo. Padha. Dadi kaya enak iki. Kula tutup kene maca juz 18 lho, keliru kabeh iki. Masya Allah, aromae memang Masya Allah gede. Jadi Abahyai Wahid berpositif supaya Quran kita benar-benar cek-ceket 30 juz, itu sangat berpositif. Sampai orang yang butuh warang, ya melebu-lebu, moya-moyo, cuur-cuur turu apa enggak ini lu jawab, terus ada betul nabes, sing ono ae diomong ya Allah, kasih budan iku mikir ngeten, iki ndak nyang iki ndak oleh duit, nyang iki ngene ya apa wis budal-budal, wis wis usah digawe, sing penting tujuan utama mudah-mudahan berkah. Memang kalau sudah akal niki ruwet, ati ruwet, akal melok ruwet, lek wis melok ruwet, kabeh salah iki ruwet kabeh. Lah wonten kiai kampung itu nyimami terawih. Rodok besosolan, wong saya rodok besosolan. Niki sing diwedeni niki surat wailun. Lek alhaqum takatsur masih banter nek apa sih kena wailun bingung. Begitu Allahu Akbar bayang wailun oh boleh tempat wailun. Aku yang ngaji aja ya opo iki. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun dari sini. Iya karena aku wailun. Akhirnya saking bingungnya wailul maghdubi alaihim muhaddada. Saking katut bingung, lesan katut bingung. Gara-gara akal iki sing ruwet, lesan melok ruwet. Sembarang melok. Pun mudah-mudahan barokah masih ruwet nggih. Wong maca Quran niku apik. Pun sing terakhir kula mboten niat nguruki panjenengan belara. Kula nate krungu keterangan saking YouTube niku panjenenganipun Gus Bahar. Kirangan sinten sing dawuh kula jiplak. Tapi kula mboten niat ngejak panjenengan belara. Umpama jenengan gak ada orang yang kiamat protes monggo. Tapi insya Allah kula wani yakin kula bertanggung jawab melawan makalah niki. Ojo ditiru, tapi umpama ditiru terpaksa nggih mboten napa-napa. Al wajibu la yutraku. Ngoten nggih. Dadi kewajiban itu tidak bisa ditinggal. Sing bisa mengalahkan wajib ini bisa ditinggal illal wajibul akbar, kecuali kewajiban yang lebih besar. Kulo dudono ya Allah ya paham sampean ya. Tak terangno bahasa gampangan iki. Jadi kewajiban itu mboten kena ditinggal, iso ngalahno bisa ninggal kecuali ada kewajiban yang lebih besar. Ada telepon teng ya Allah. Senin ngaji nang tonggo kosong
Iki dina Jumat. Delok poso. Wah, pituli mau biasa. Ngoten-ngoten. Oh, ini tonggo ya. Tonggo. Ya Allah, boten bahas bulus boten niat ngejak lara. Mantep boten. Dina Minggu wis kajenge malam Senin ono sing saking Sidoarjo jeragan ayam potong ngoten lho. Saged benjing ngaji. Nah, iki lek limo tonggo anakku njaluk sepatu. Nah, Sidoarjo pisan nulisan ngoten. Kating tuh ya kating melekan sampai yang tolak gitu sakit kalau ke Sidoarjo. Cuma sampai hadis di wa abi isai atal hasanata tantahu kula wakil nono lho dosa sampai ketutup kalau iki manfaat nang saya ngoten lho sakit sampai ngaji teng griya kula tapi pitule oh sakit ngoten ae wis ana ganjaran iki oleh kali wis nek ana solihin sakit pisan ndak tentu iki mengko ngaji to Sidoarjo lho ngoten lho nggih bisa dikalahkan karena ada kewajiban yang lebih besar. Nah, biasa ya nggak cocok ini. Masya Allah, sholli ala Muhammad. Mpun boten napa-napa kula wani niku nggon nggih. Cuma umpam panjenengan niru Kiai Mahmud sing temen suci ini boten masih 500 saya ndak mau. Do kiri nggih do kiri. Ngoten berapa kurun sebetulnya jam 11 monggo. Monggo. Akhirnya tetap temen kamu ada setengah dosa ngene bodoh. Iki gak enak. Masa gede ini ya. Piro sing penting kan amplopipun ya kan betul. Kalau manfaat. Mas Fatih kira-kira paham tak keterangan ini? Paham. Tapi kalau boten ngejak belara, boten ngejak sampean selingkuh nafatakan beliau boten. Sing penting podo-podo bawa. Ngoten-ngoten pakih nolak kancane, ketika sampean dosa titik oleh ganjaran narik telu oleh sanggup kabeh manfaat saged. Aja baleni al wajibu la yudraku tidak bisa ditinggal. Illal wajibul akbar kecuali ada kewajiban yang lebih besar. Lho sing soro niki ya, sing soro niki kedua kata mantan pondok alumni iki soro meneh. Waduh, sebuju ngomong ngeten. Estu. Iki ndake trimo iki amplope anggaran iki sono fujur hawa takwa perang. Jadi malaikat kon trimo kuala sang. Kon pinter apal Quran tuwa pindah jadi trimo. Malaikat sing setan ya fujur wa takwa kali fujur perang iki ya sing setan lho lek trimo kon anggaran iki sono iki anakmu jauh capil ya Allah munggah modun akhirnya kepek tengah-tengah salah nih seket iki nyanyi kok balik 100 lho Masya Allah. Mungkin karena dalam Al-Quran wala tansa nasibaka minad dunya, kita urip di dunia jangan sampai melupakan uang, jangan sampai meremehkan dunia. Sing penting tujuan satu, wabtahi wala tabghil fasada fil ardh. Jangan sampai kita ada di dunia niki dadi ngisru dek-dek ngarep ndak entos. Ono nuringe suwaira teret kaya iki sebut oleh wala tabghil fasada fil ardh innahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak senang pada orang yang mengisruh itu. Nggih, manfaati nang kanca ndak iming-iming. Ente ku nanti jago keliru iki waya waya ente sing melok. Olah to. Sapa sing biasa karo bono atme bikin kok. Ayo pun sing boten oleh niki ya. Akhire dadine waduh jami'uhu mafsadah kabeh dadi rusak gara-gara satu niki ya. Pun mudah-mudahan kita niki menjadi hamba-hamba Allah pilihan ahli Quran zahiran wa batinan amin ya rabbal alamin. Yang paling penting antara kula panjenengan ukhuwah selalu terjaga. Kali apa
fawakid silaturahim selalu terjaga. Insya Allah Senin tanggal pinten apa kita bertemu kembali. Ada wacana bisik-bisik posoan terakhir insya Allah undian di sepeda Revo ngoten ya. Insya Allah buat kudu teko kabeh ya Revo. Akhirnya ngaji berdek betul negara ketok-ketokan Revo. Sak makin kan undian itu sepeda. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di akhirat sebagaimana kita dipertemukan di dunia. Kiai Makhur ngomong banyak ini. Wa akhiran saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه وفي مزيده يا رب آمين ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وسلم بهم جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك اعلى الدرجات تبلغنا بها وصل الغايات من جميع الخيرات والحياه وبعد اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اهدني واهدنا واغفر إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبرحمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرفات ختم القرآن والبسنا بخيرات ختم القرآن ودخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمات ختم القرآن وارحم جميع أمتي